Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizhan, STMT, dari program studi D3 Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Sipil dan Kebumian di Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran dalam rangka memenuhi Syardos Smart 2023. Pada program studi D3 Teknik Pertambangan, saya mengampu mata kuliah bidang keahlian rekayasa pertambangan. Mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Teknik Pertambangan adalah terdiri dari mata kuliah teori dan mata kuliah praktek. Mata kuliah tersebut terdiri dari pertama, perpetaan dan ukur tambang, yang kedua, reklamasi tambang, ketiga, mekanika tanah, keempat, stabilitas lereng, kelima, teknik peledakan, keenam, aplikasi komputer, ketujuh, gambar teknik, delapan, bahan galian industri, kesembilan, survei tambang. Adapun yang akan saya sampaikan pada RPS yaitu salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perpetaan dan ukur tambang. Mata kuliah perpetaan dan ukur tambang merupakan mata kuliah yang selalu dilaksanakan pada semester 2 dengan bobot SKS adalah 2 SKS. Adapun jumlah kelas pada semester genap berjumlah 3 kelas dengan jumlah mahasiswa 31 orang untuk kelas A, 20 orang untuk kelas B, dan 26 orang untuk kelas C. Deskripsi mata kuliah perpetaan dan ukur tambang. Mata kuliah ini berisi tentang ilmu pengetahuan yang membahas tentang perpetaan, pembuatan peta, metode pengukuran survei, mengenal peralatan-peralatan jenis survei, dan ilmu ukur tambang. Di praktek lapangan, belajar di kelas, dan studio lab komputer untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam mempelajari cara pengambilan data, mengoperasikan alat survei, dan mengolah data tersebut menggunakan software dalam membuat peta sampai menghitung volume cadangan bahan galian. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah perpetaan dan ukur tambang adalah pertama, mampu mengoperasikan alat ukur survei. Kedua, mampu melakukan pengukuran stakeout, posisi dan elevasi maupun sudut azimut. Yang ketiga, mampu menghitung volume timbunan dan cadangan dengan menggunakan software tambang. Yang keempat, mampu membuat peta dan laporan survei tambang. Adapun metode dan model pembelajaran mata kuliah perpetaan dan ukur tambang. Pertama, metode dan model pembelajaran itu tatap muka atau luring, online meeting, daring, learning management system atau LMS, ceramah di kelas, dan diskusi tanya jawab serta praktek lapangan. Sumber pustaka utama yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku berjudul Mind Mapping and Layout yang dibuat oleh Randolph William. Yang kedua, Mind Planning oleh Pak Awang Suwandi. Yang ketiga, buku Ilmu Ukur Tanah yang dibuat oleh Pak Slamet Basuki. Yang keempat, pengukuran topografi dan teknik pemetaan yang dibuat oleh Pak Suyono dan Pak Masayoshi Takasaki, maupun yang buku kelima yaitu dasar-dasar pengukuran tanah yang dibuat oleh Brims dan Wolf. Adapun kriteria penilaian mata kuliah ini yaitu mengacu pada buku kalender akademik Polibar, meliputi aspek yang dinilai adalah pertama, kehadiran, kedua, perilaku, ketiga, UTS, ujian tengah semester, yang keempat, tugas, meliputi tugas lisan, tertulis, tugas mandiri, dan tugas kelompok maupun tugas terstruktur. Yang terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk kehadiran, bobot nilainya sebesar 5%. Untuk perilaku, bobotnya sebesar 15%. Untuk ujian tengah semester, bobotnya sebesar 20%. Untuk tugas, bobotnya sebesar 20%. Dan untuk ujian akhir semester sebesar 30%. Catatan, tugas diperbolehkan susulan selama belum terjadi ujian akhir semester. Untuk nilai ujian akhir semester yang kurang daripada 50 diadakan perbaikan nilai atau remedial. Adapun deskripsi tugas yaitu berbentuk ada tugas lisan, tugas tertulis maupun tugas terstruktur.
Tugas lisan yaitu tanya jawab di dalam kelas tentang materi yang telah disampaikan, kemudian salah satu mahasiswa yang ditunjuk maju ke depan untuk menyampaikan jawaban. Tugas tertulis, latihan mandiri ataupun berkelompok mengerjakan tugas. Tugas terstruktur berupa tugas besar yang diberikan di pertengahan semester, selanjutnya akan diberi bimbingan tiap minggunya untuk kemajuan hasil tugas. Tugas besar dikumpulkan pada akhir semester sebelum pelaksanaan UAS. Hasil yang dilakukan pada tugas terstruktur secara umum merupakan laporan tugas besar, perpetaan, dan ukur tambang berbentuk makalah. Alokasi waktu untuk perkuliahan teori terdiri atas 2 kali 50 menit sebanyak 14 kali pertemuan dalam satu semester. Praktik lapangan, seminar, kegiatan mandiri, dan penugasan terstruktur dialokasikan 3 kali 60 menit tiap minggu yang diberikan pada minggu-minggu tertentu. Bentuk penugasan terstruktur tugas besar diberikan pada awal perkuliahan sampai sebelum ujian akhir semester. Berikut setelah ini akan saya sampaikan pembelajaran dalam kelas mata kuliah perpetaan dan ukur tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini Bapak lihat kelihatan tidak semangat, mungkin Bapak ulang lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Di sini kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin tentang. Selanjutnya pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kegiatan survei di dunia tambang atau tentang ilmu pertambang tadi. Pertama, pekerjaan survei di dalam kantor ada kegiatan harian, ada mingguan, ada bulanan. Secara umum biasanya dia terbagi ada 3. Ada yang istilahnya itu short term, ada mid term maupun long term. Nah, untuk secara umum pekerjaan short term biasanya dilakukan untuk pekerjaan harian dan mingguan. Kalau untuk pekerjaannya mid term itu dikerjakan pada pekerjaan bulanan maupun triwulan. Kalau pekerjaannya adalah long term itu secara umum dilakukan oleh, kalau kita sebut istilahnya adalah long term atau tahunan kan. Nah, di sini untuk harian biasanya kita mau kegiatan yang dilakukan orang surveyor adalah memproses data, menyajikan data, desain pit, wasdam, volume pool, lalu inventaris survei, dan membuat program kerja harian. Lalu untuk mingguan, memproses dan menyajikan peta dan menghitung volume OB full mingguan. Dan untuk yang bulanan, proses bulanan dan membuat perencanaan pada mingguan, baik itu week 1, week 2, week 3, sampai week 4. Kalau nanti pekerjaannya itu adalah long term, pada pekerjaan tahunan secara umum dia dibikin triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai nanti suatu selanjutnya ada survei original topografi, yaitu sebelum kegiatan penggalian. Biasanya survei original topografi ini kegiatan yang dilakukan pada sebelum terjadi penambangan atau kegiatan eksplorasi. Lalu selanjutnya ada survei di stok pelabuhan. Biasanya batu bara setelah di stok file dibawa lagi ke pelabuhan. Nah, sebelum diangkut ke tongkang kan ditaruh dulu di pelabuhan, dan itu juga dilakukan proses topo juga untuk melihat selisih yang dari stok file maupun yang yang sebelum mau dijual di kapal, berapa sih selisih kehilangan atau selisih dari batu bara yang ada. Ketiga, membuat garis-garis batas untuk keselamatan penambangan. Jadi dibuat garis, ini untuk batas. Biasanya dikasih pita, kalau untuk pita kuning di sini daerah disposal. Kalau daerah pita merah bahwa di situ merupakan bahan galian yang siap diekspos. Artinya batu baranya itu siap digali. Kalau biru biasanya lebih kegiatannya itu kegiatan pita-pita talinya sipil gitu, pekerjaan buat jalan atau kegiatan sipil yang di sekitar sana. Yang keempat, menempatkan kembali posisi di lapangan atau setting out semua rencana kerja dan bagian-bagiannya. Yang kelima, memberikan pengarahan dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan penambangan tentang penentuan arah kemiringan agar sesuai dengan rencana. Yang keenam, memberikan petunjuk untuk menghindari agar tidak banyak material bahan galian yang terbuang dalam penambangan. Artinya kan dengan kegiatan tersebut kita sudah melakukan kegiatan survei. Misalkan kita menghitung tebal batu baranya adalah 10, ya kan?
Ternyata kita melakukan survei di elevasi yang kita dapatkan ini elevasinya 90, benar tidak? Tebal batu bara 10, maka kita waktu menggali itu berhati-hati. Oh ini kita harus menggali sampai kedalaman 80, ya kan? Nah elevasinya kalau kita menggali dengan sangat berlebihan, takutnya malah batu bara yang ada itu tercampur dengan material OB gitu. Jadi akhirnya quality tambah jelek. Atau takutnya kita yang elevasi flow-nya adalah 90, ternyata kita mau menggali sampai 80, ternyata yang kita gali cuma 8 meter, akhirnya ada batu bara terbuang 2 meter. Jadi tujuannya adalah kegiatan survei buat mengurangi kehilangan batu bara yang kita gali. Yang ketujuh, mengamati gerakan lapisan permukaan dan bawah tanah, menyelidiki tekanan batuan agar dapat segera diambil tindakan untuk melindungi struktur yang mungkin dapat menimbulkan bahaya akibat penambangan. Jadi biasanya kegiatan survei ini juga sangat penting untuk kegiatan geoteknik, biar pekerjaan baik itu tambang bawah tanah maupun tambang terbuka, pekerjaannya itu sangat aman. Lalu yang kedelapan, mencatat dan mengecek keluaran bahan galian. Tadi kata Bapak ada cross check nih antara stockpile di room dengan stockpile di mana di pelabuhan. Jadi dibandingkan, oh sesuai tidak, oh ada yang hilang atau bagaimana antara pertambangan. Nah di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutlah. Oke. Di sini ada instrumen dan peralatan ukur tambang. Oke, di sini Bapak mau bertanya. Tadi Burhan menyampaikan sebagian. Secara umum sebenarnya kegiatan peralatan survei itu sangat banyak loh. Tidak hanya tadi di total station, GPS dan lain-lain. Ternyata ada juga kita menggunakan, misalnya kita nanti suatu saat pengukuran survei di laut, maka alat yang kita gunakan adalah batimetri. Lalu kita misalkan nanti kegiatan survei topografi di bidang udara, maka yang alat kita gunakan mungkin drone gitu kan. Tapi dibantu untuk mengoreksi elevasinya, kita ada istilahnya namanya itu GCP untuk titik ikat. Karena dalam kita melakukan penentuan topografi, kita harus mempunyai titik ikat untuk mengkoreksi hasil topografi. Oke, jadi instrumen itu adalah perbedaan prinsip sebutan instrumen biasa dan instrumen tambang adalah dengan dibuat skala tahan air dan debu pada instrumen tambang. Biasanya kalau instrumen tambang itu menggunakan peralatan sejenis TS. Kalau misalkan sipil, dia instrumennya secara umum dia juga menggunakan TS, tapi kebanyakan digunakan untuk menggunakan alat waterpass atau theodolite. Lalu instrumen tambang bawah tanah memerlukan pemeliharaan yang lebih daripada instrumen yang digunakan di permukaan. Kenapa? Karena kan daerah tambang bawah tanah itu kan berembun, lembab, kan seperti dijelaskan slide sebelumnya, bahwa daerah yang berembun dan lembab yang akan terkena air akan rawan akan kerusakan. Lalu yang ketiga, instrumen tipe optik yang biasa digunakan contohnya adalah theodolite. Ini merupakan salah satu total station. Nah, total station ini merupakan salah satu ukur yang menggunakan elektronik yang sangat modern. Tujuannya di bidang survei maupun konstruksi bangunan. Nah, penggunaan elektronik ini secara umum dia kurang lebih seperti theodolite, tapi perbedaannya dia lebih digital, lebih canggih. Setelah kita melakukan pressure atau enter, maka langsung keluar nilai XYZ. Kalau kita theodolite digital, maka kita melakukan perhitungan lagi menggunakan rumus Excel mungkin ya. Nah di situ nanti hasil kalau TS dia langsung keluar IDM tuh. Nah di sini terintegrasi dengan microchip prosesor. Lalu ada electronic data collector, jadi pengumpulan data secara elektronik dan penyimpanan data. Jadi dia mempunyai daya tampung penyimpanan data yang sangat besar. Kalau theodolite dia tidak punya daya tampung untuk menyimpan. Jadi setelah kita tembak, kita catat di atas kertas. Kalau ini tidak, nanti kita ambil pakai flash disk, kita pindahkan ke komputer. Itu perbedaannya theodolite dengan total station tadi lah. Kita lanjut. Nah ini merupakan BM yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, ada BM kan. Jadi secara umum kalau BM utama dia pasti dari beton besi dan itu persegi. Kalau
BM-BM yang cabang tadi, ya kan, biasanya dia ada yang dari kayu, ada yang betonnya lebih kecil. Itu yang membedakan BM utama dengan BM yang cabang tadi. Ini salah satu contoh BM yang untuk utama tadi lah. Nah, ini merupakan salah satu peralatan survei. Ada meteran nih, ada kompas. Tujuannya kompas tadi untuk mengutarakan kalau misalnya kita referensi titik ikannya adalah utara. Tapi kalau misalkan kita punya 2 titik ikan, tidak perlu kita utarakan. Lalu di sini ada rambu. Secara umum biasanya kalau kita geodolit atau watercraft menggunakan rambu ukur. Kalau misalnya kita menggunakan alat TS, kita menggunakan alat prisma. Nah, nanti di sini ada juga alat tripod yang mana tempat berdirinya alat total station maupun geodolit. Nanti bisa kalian lihat di lapangan lah. Nanti kan ada praktik juga kita di lapangan. Ini merupakan salah satu peralatan GPS yang dijelaskan oleh si Burhan tadi. Nah, ini titiknya dia menggunakan GPS, jadi kadang titik koreksinya sekitar kurang lebih 5 meter lah. Selanjutnya, metode penentuan titik. Metode penentuan posisi suatu titik dimaksudkan untuk menyatakan data titik yang dimaksud atau target. Nah, di sini ada beberapa macam, yaitu pertama metode polar, yang mana kalau misalnya kita alat ini kita taruh di segitiga ini, maka dia akan menembak kiri kanan, atas bawah untuk menembak detail-detailnya. Jadi ini metode polar. Semua titik atau objek yang menjadi target ditentukan dari satu titik. Satu titiknya ya ini. Alat surveinya nanti ditaruh di sini. Dia bergerak kemana aja. Titik target berada di sekeliling untuk titik tempat alat. Jadi kan titik detailnya itu berada di sekeliling ini titik alat tadi. Ini biasanya untuk menghitung sudut azimut maupun jarak. Lalu ada metode poligon. Nah, di sini ada poligon, titik objek yang menjadi target berganti-ganti. Setiap titik tempat alat hanya satu titik target. Ukurannya untuk menghitung sudut dan jarak. Orientasi sudut titik sebelumnya yaitu backset. Jadi kalau alatnya di sini, maka kita tembak sini adalah backset. Lalu kalau kita tembak sini adalah foreset. Nah, alatnya di sini ke sini backset. Di sini adalah foreset. Paham? Kalau dia bergerakkan dari belakang ke depan alat itu. Selanjutnya ada metode trilaterasi. Setiap titik atau diukur jaraknya dari 2 titik lainnya. Maksudnya adalah nanti di sini alat kita untuk mengetahui 2 titik ini di berapa jarak di antara dari sini ke titik sini maupun dari titik sini ke sini. Di sini alat, di sini ada 2 rambu nanti untuk menghitung jaraknya lah. Kalau untuk metode triangulasi untuk menghitung sudut. Jadi dengan kita mengukur sini, alat di sini kita tembak ada rambu di bawah maupun di atas, maka kita akan mendapatkan sudutnya nanti. Lalu ada metode GPS. Metode GPS adalah titik atau objek tempat pengamatan diukur jarak corona dari 3 satelit. Biasanya sebenarnya kalau GPS itu kalau mau nyala harus minimal 5 satelit ya. Kan kalian sudah pernah pegang GPS waktu kalian praktik lapangan kan, praktik pelita ya, pengenalan lingkungan tambangan, pengenalan lingkungan tambang. Sistem koordinat satelit dan titik pengamatan harus sama. Sudut dan jarak antar titik dihitung dari koordinat titik-titik pengamatan. Lalu di sini kan sudah kalian lihat ternyata ada 5 metode. Nah, di situ ternyata ada metode poligon. Nah, yang kalian tahu tentang metode poligon ada berapa macam sih yang kalian ketahui? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Carmen, gimana? Oke, jadi dapat itu tadi poligon tertutup, poligon terikat, terus poligon terikat sempurna, terus poligon terbuka. Oke, ada lagi? Oke, sekarang itu aja Pak. Oke, sudah cukup. Terlanjut, ternyata kan tadi ada beberapa metode ya. Nah, untuk menghitung kerangka horizontal biasanya menggunakan poligon atau triangulasi atau trilaterasi. Nah, untuk metode poligon merupakan salah satu cara penentuan posisi horizontal bagi titik. Nah, ini merupakan poligon tertutup. Jadi kalau untuk poligon tertutup, jadi kan koordinat A-nya ini sudah diketahui. Kalau huruf
huruf itu sudah diketahui nilai XYZ-nya lah. Kalau di yang Bapak bikin di gambar sini, kalau dia huruf XYZ-nya diketahui, kalau dia angka XYZ-nya tidak diketahui. Jadi A ini sebagai titik ika. Jadi untuk melakukan poligon, dia melakukan ini karena cuma ada satu titik, dia titik ikatnya adalah utara. Paham? Tapi kalau dia terikat sempurna, secara umum nanti seperti ini. Ini kan poligon tertutup, jadi titik A, kelima, 4, 3, dia akan kembali ke A lagi. Jadi nilai awal dan nilai akhir, angkanya itu XYZ-nya harus apa? Harus apa? Harus sama atau harus pas lah, sesuai. Oke. Untuk poligon tertutup, nah di sini kan seperti Bapak bilang, kalau dia huruf XYZ-nya diketahui, kalau dia angka XYZ-nya juga diketahui. Jadi titik A dan B secara umum XYZ-nya diketahui, lalu dia melakukan pergerakan dari A pindah ke B, ya kan? Dia sebelum pindah ke 1, dia melakukan tembak backstep dulu kan? Paham kan? Untuk supaya nilainya tidak terlalu jauh, pindah ke 1, pindah ke 2, lalu kan koordinat C ini kan kita sudah ketahui nih nilai XYZ-nya. Kita dari 2 ke C, apakah sama? Nah, kalau ternyata sama, maka kegiatan yang kalian lakukan, pengukuran centering itu sudah benar. Kalau ternyata ada selisih yang sangat jauh, sampai meter, maka alangkah baiknya kalian cek ulang lagi di mana kesalahan kalian dalam melakukan pengukuran. Jadi, poligon yang terikat sempurna, titik awal, titik akhir, walaupun dia berbeda, tapi nilai yang sudah diketahui tidak boleh melenceng jauh, karena sudah ada titik ikat. Ada poligon terikat sebagian. Nah, di sini kalau untuk poligon terikat sebagian, tadi kan sempurna ya. Nah, titik A dan B ini sudah diketahui koordinatnya, tapi pas ujungnya itu sampai selesai pekerjaan, kan sudah jauh melakukan perjalanan. Kita nggak tahu nilai di ujung itu berapa. Tapi apakah itu salah? Kan nanti harus dicek lagi apakah dia kembali ke A atau bagaimana. Tapi kalau dia sudah melakukan standar centering yang benar, dari pindah A ke B, B ke 1, 2, dan 3, kan 1, 2, 3 ini XYZ-nya tidak diketahui. Tapi kita ukur untuk mengetahui nilai 1, 2, dan 3. Kalau misalnya kalian melakukan centering dengan benar, langkah-langkah yang benar, maka selisih yang kalian dapatkan itu sudah benar. Mungkin nanti ada perpindahan yang kalau diukur ke ujung ya selisihnya jangan terlalu jauh gitu kan. Kalau untuk poligon lepas, secara umum titik 1, 2, 3, dan 4 itu kita tidak tahu berapa XYZ-nya, ya kan? Karena ini berupa angka. Di sini kan Bapak simulasikan, kalau dia berupa angka nilai XYZ-nya tidak diketahui. Tapi kalau yang huruf diketahui. Nah, di sini kan tidak diketahui nih. Tapi dia tetap melakukan pengukuran. Apakah dia menggunakan koordinat lokal? Lokal itu misalkan dia menggunakan koordinat GPS di tangan dulu, yang selisihnya yang kata Bapak GPS itu yang selisihnya sampai 5 meter kan? Atau dia pakai koordinat lokal, oh yaudah aku bikin kode 100.000, elevasinya 100 misalkan. Nah, kalau dia cuma punya satu titik, dia pakai koordinat lokal, maka untuk koordinat backsetnya dia harus melakukan penembakan apa? Kemana? Backsetnya kemana? Ke utara, benar. Jadi harus ke utara. Selanjutnya untuk poligon cabang, titik A dan titik B itu sudah diketahui. Ternyata di dalam pekerjaan ini, ya kan, ada pengukuran. Oh nanti kita setelah ini ke atas nih, dari 1 ke 2 ke 3, ya kan, sampai 4, 5. Nanti besoknya, itu ada yang di bawah ini belum terselesaikan pekerjaannya. Dia dari 1 ini menembak lagi ke 1A, 1B, 1C. Dengan catatan yang 1 ini koordinatnya sudah diketahui dari dia pengukuran sebelumnya, dia cuma melakukan backset ke sini atau backset ke sini untuk melakukan pengukuran cabang tadi. Karena kan dia ada bercabang. Apakah nanti dari sini ke sini? Ya boleh. Apakah dari sini ke sini? Ya boleh. Tapi tergantung kebutuhan pekerjaan. Kalau dia berawal dari sini ya tidak masalah kan, bercabangan. Tapi dengan catatan yang data ini sebelum kalian menembak ke sini, kalian harus cek dulu backsetnya B-nya ini sesuai atau tidak dengan data yang kalian sudah dapatkan. Di sini ada yang kalian tanyakan tentang tadi sudah tentang tugas-tugas surveyor, ini tentang metode-metode ada yang ditanyakan. Silakan kepada ya Randy. Apa perbedaan poligon terikat sebagian? Terikat sempurna dan terikat sebagian. Oke, tadi kan sudah tanya kalau sempurna
nilai awal itu titik awal ya kan, kita kan exchange-nya sudah ketahui, benar nggak? Lalu kita mau melakukan pengukuran jalan nih ya kan, dari misalkan dari Stoyo S ke Sabila. Nah titik Sabila itu misalkan exchange-nya tuh situ ada BM. Nah di sini yang Stoyo ini ada BM, dilakukan pengukuran. Pas pengukuran, kalau yang sempurna nilai setelah di sini yang kita dapat di alat dengan yang kita dapatkan sesuai informasi dari apakah itu dari PU, apakah dari baku surut tanah atau apa gitu kan, itu harus selisihnya sangat sedikit senti atau mili lah gitu. Kalau selisihnya mili maka terikat sempurna, karena nilai awal dan nilai akhirnya sudah diketahui dari apakah itu dari data perusahaan atau dari data baku surut tanah atau data PU. Nah kalau misalnya untuk poligon terikat sebagian, dia dari Stoyo S nih sudah ada nih data nih dari perusahaan misalkan ya kan. Lalu dia melakukan perjalanan dari Stoyo S mau ke Kaitani. Nah dari pengukuran itu kan ternyata di Kaitani ini kan tidak ada data. Nah itu berarti kan dia cuma ada dua BM aja nih yang bisa dijadikan patokan, yaitu BM yang di Stoyo S melakukan perjalanan kemana tadi ke Kaitani, itu tidak ada ujungnya nilai yang di Kaitani itu BM-nya itu secara exchange-nya kita tidak punya data, jadi kita tidak bisa membandingkan. Kalau yang sempurna kita bisa membandingkan baik itu di awal maupun di akhir, itu membedakannya. Jadi alangkah baiknya pekerjaan baik itu sempurna dan sebagian, kalian harus berhati-hati dalam melakukan pengukuran. Jangan tergesa-gesa, tenang. Tujuannya apa? Kalau kalian tergesa-gesa atau terjadi kesalahan faktor manusia, maka selisih data elevasi itu nanti akan sangat berubah. Elevasi, posisi, exchange-nya juga akan berubah, maka akan mempengaruhi plan atau perencanaannya. Nah di sini tadi sudah Bapak jelaskan nih, ada suatu teknologi baru yang dibuat oleh di sini sekilas alatnya adalah Optes Incorporated, artinya perusahaan dari Kanada. Dia membuat alat sejenis lidar, yang mana tadi lidar itu sangat bagus lah. Nanti kita jelaskan, Bapak kasih lihat gambar-gambarnya. Ini merupakan teknologi baru yang sebenarnya sekarang sudah diterapkan di perusahaan tambang. Sebagian perusahaan tambang sudah punya alat-alat seperti ini. Salah satunya misalnya di konsultan yang Bapak tahu lah, yang punya alat sejenis yang menggunakan alat lidar, itu ada yang di mana? Skopindo. Skopindo itu kalau di Stokpennya dia pakai alat sejenis lidar, jadi ada apa? Laser gerak cepat. Jadi kita cuma menyentring, alatnya itu sudah bergerak sendiri. Tanpa kita harus nembak enter untuk ke kiri ke kanan, enggak, cuma kita sentring aja, dia bergerak sendiri. Nah kalau untuk ada juga lidar untuk udara. Nah biasanya dibantu dengan kantornya alat tersebut ada di Kanada maupun ada di Amerika. Nah, jadi bisa aja jadi bahan pembanding. Tapi secara umum biasanya kalau lidar dia lebih detail, lebih akurat dan lebih cepat. Tingkat koreksi kesalahannya itu sangat kecil lah. Kecuali kalau lidarnya lidar tapi buat udara nih, ya kan? Kalau dia fit dia lebih akurat. Tapi kalau ternyata banyak pohon-pohon, rumput-rumput, ilalang, itu tingkat akuratnya bisa besar juga. Tingkat akurasinya sangat maksudnya bisa ke senti, bisa ke meter. Tapi kalau misalnya itu daerah terbuka, dia akurasi selisihnya cuma milimeter aja. Ini untuk area tambang kata Bapak. Ini lidar yang digunakan di daerah Kaltim. Oke, secara umum sudah cukup pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk mata kuliah perpetaan dan ilmu pertambang, nanti selain kita melakukan teori, nanti kita ada di lab survei, ada beberapa alat, tapi walaupun terbatas nanti kita maksimalkan. Tolong nanti di kelas ini kita akan bagi dalam 3 kelompok, karena di lab survei ada 3 alat TS, jadi kita sesuaikan dengan membagi 3 kelompok sesuai kebutuhan alat. Nanti setelah dari sini kita akan lanjut nanti lebih ke praktek. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu untuk praktek lah nanti setelah ini. Sekian dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pengajaran di dalam memenuhi Tridharma perguruan tinggi, saya juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian serta publikasi ilmiah yang bertujuan untuk menunjang dan menambah wawasan keilmuan saya di bidang rekayasa pertambangan. Demikian pemaparan RPS Perpetaan dan Ukur Tambang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.